Ibadah anak kelas kecil tanggal 14 Juni 2020. Bermurah hati kepada orang lain. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya Kamu luar biasa. tetap semangat ya. Bersama kakak, Kak Dewi, dan Kanton. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Ayo kita ambil sikap kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juni. Tema kita adalah bermurah hati kepada orang lain. Passwordnya, aku anak yang murah hati karena Bapakku murah hati. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling merukuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami bentar lagi akan mau dengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuli. Shalom adik-adik, ketemu lagi minggu ini bersama dengan Kak Yuli. Kakak senang sekali bisa melayani kamu yang ada di rumah. Oh ya, apa kabar kamu yang ada di rumah? Tentunya luar biasa ya. Kak Yuli juga luar biasa. Berkaitan dengan tema kita minggu ini, bermurah hati kepada orang lain. Ada pertanyaan yang ingin Kak Yuli lemparkan kepada adik-adik. Coba kamu hitung 2 aja kebaikan Tuhan dalam minggu ini. Yang pertama apa? Ayo, kalau Kak Yuli baru sehat dari demam. Yang kedua, hari ini Kak Yuli punya napas. Itu semua kemurahan Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu sangat murah hati ya.
ada banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kamu sudah menyebutkannya kan? Kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang yang bermurah hati. Seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Raja ini adalah raja yang murah hati. Dia seperti Tuhan, bermurah hati kepada hamba-hambanya. Yuk kita saksikan videonya ini. Ada seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Raja ini mau menghitung banyaknya hutang dari hamba-hambanya. Wah, kalau kita lihat dari klip ini tadi, dan bila kita lihat Tuhan dalam hidup kita memberikan banyak hal dan kita hitung-hitung, sepertinya nggak bisa dihitung ya adik-adik ya. Terlalu banyak yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan itu memang luar biasa. Kemudian ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi hamba ini tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Maka karena ia tidak sanggup membayar hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya itu. Bayangkan adik-adik, bila kita harus membayar semua apa yang sudah Tuhan beri, apakah kita sanggup? Seperti hamba itu yang tidak sanggup membayar hutangnya kepada raja. Kita akan sama seperti dia. Tidak ada yang bisa kita bayar, tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena semua yang ada di bumi ini, semua yang kita punya adalah miliknya Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan hamba ini adik-adik? Maka sujudlah hamba ini menyembah kepada raja dan memohon raja untuk bersabar dan memberikan waktu kepadanya untuk melunaskan hutangnya itu. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan sehingga raja ini membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Seperti hamba ini yang memohon kepada raja atau tuannya untuk dihapuskan semua hutangnya, dan raja ini menghapus semua hutang-hutang hambanya. Demikianlah Yesus adik-adik. Yesus adalah pribadi yang bermurah hati. Dia rela datang ke dunia hanya untuk menebus dosa kita. Inilah bentuk kemurahan hati Tuhan, karena dia begitu mengasihi kita. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Sabarlah dahulu kawan, hutangku itu pasti akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Yang ini jangan dicontoh ya adik-adik. Hamba ini sudah banyak mendapat kemurahan dari rajanya. Semua hutangnya telah dihapus. Padahal hutangnya itu banyak sekali. Kak Yuli akan memberi contoh perbandingan antara 10.000 talenta dan 100 dinar. Kalau Kak Yuli jadikan yang 10.000 talenta tadi menjadi uang 100.000,
Dan 100 dinar itu menjadi uang 100 rupiah, maka perbandingan antara 10.000 talenta dan 100 dinar itu jauh sekali. Tuhan sudah memberikan banyak kemurahan kepada kita. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah kita bermurah hati kepada banyak orang. Kita lanjutkan ceritanya adik-adik. Lalu raja itu mendengar dari hamba lain segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, raja itu menyuruh untuk memanggil orang itu. Dan ketika orang itu datang, raja itu berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Adik-adik, yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan perbuatan yang baik, seperti yang Dia lakukan kepada hidup kita. Apa itu perbuatan yang baik? Murah hati, tidak pelit, bahkan mengasihi banyak orang. Yuk, coba sebutkan perbuatan murah hati yang bisa kamu lakukan. Hal-hal yang sangat sederhana. 1. Memberi makanan kepada saudaramu. Main bersama-sama. Membantu papa dan mama. Ada lagi yang kamu bisa sebutkan? Menolong orang lain yang membutuhkan. Mengampuni, itu juga perbuatan yang murah hati. Masih banyak yang bisa kamu lakukan adik-adik. Kamu mau melakukannya? Lipat tanganmu, kita mau bersatu di dalam doa. Kayuli akan berdoa buat kita semuanya. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman di hari ini. Kami belajar dari Raja yang bermurah hati ini Tuhan. Dia menghapus semua hutang hambanya yang banyak itu. Dia bermurah hati kepada hambanya itu dengan membebaskan hutangnya. Kami juga mau bermurah hati Tuhan. Seperti Engkau murah hati, demikianlah kami murah hati kepada banyak orang. Tuntun kami, biarlah hati kami bersuka cita saat melakukannya. Di dalam nama Yesus, mari angkat kedua tanganmu adik-adik, pulanglah dan lakukanlah firman ini. Dengan bermurah hati, engkau akan selalu bersuka cita. Berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita katakan amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita Kayuli akan bacakan buat kita semuanya. Di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.